Paradigm people, welcome into Paradigm Lifestyle Podcast powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future. With me Franz 207 And Eric Limans. Dan kita udah kedatangan famous entrepreneur. Wow, CEO and founder of Kokumi, Pupu, dan Super Wings. Wow. Ibu Jacqueline Karina. Halo. Wow, entrepreneur begini modelnya nih, cantik bener. Cantik banget. Kurang terawat ya. Wow. Kayak gini kurang terawat, ya ampun. Tadi aja dari jalan masuk ke podcast kita, ke studio podcast aja tuh udah bersinar dari jarak 2 kilometer. Wow, thank you for coming. Udah inviting me. Thank you. Jadi hari ini kita tuh seneng banget kedatangan Jacqueline karena kita hari ini mau ngobrol-ngobrol nih dengan topik yang berbeda daripada biasanya, ya kan. Biasanya kita ngomongin tentang fitness, terus tentang wellness, ya kan. Terus banyak juga dokter-dokter dan sekarang kita hadirkan dokter entrepreneur. Bener, dokternya entrepreneur, ya kan. Bener. Jadi kita hari ini akan cerita tentang journey-nya Jacqueline, ya kan, dalam membangun Kokumi yang famous itu. Penasaran nggak tuh? Ya kan? Nah, gimana sih cara awal mulanya Jacqueline itu membuat Kokumi? Awalnya tahun 2018 ya. Waktu itu sih ekonomi Indonesia lagi bagus-bagusnya gitu. Dan terus kita ngelihat ininya aja sih, opportunity, karena pada saat itu 2018 itu lahirnya brand-brand minuman kekinian lokal sebenarnya. Jadi brand-brand kopi lokal itu foundednya juga tahun 2018 yang terkenal saat ini. Nah, saat itu gapnya itu adalah nggak ada minuman kekinian selain kopi yang local made yang lagi tren dan banyak cabang di kala itu tahun 2018 gitu ya. Jadi kebanyakan bubble tea atau minuman kekinian itu dari Taiwan. Nah, yang dari lokal nggak ada nih. Gitu. Akhirnya memutuskan kita bikin deh Kokumi gitu. Tapi sebenarnya selain dari drinks, Kokumi itu punya visi yang berbeda. Jadi visinya sebenarnya adalah spread the happiness. Maka itu kenapa dia logonya unicorn dan dia menawarkan story gitu ya di balik brandnya adalah kita melihat sebenarnya kan masa depan kita nih anak-anak muda nih ya, Gen Z, milenial, which is waktu itu based on data 58% dari market Indonesia dan 54% dari market Asia gitu. Nah, kita mau melihat gitu apa sih problem mereka sekarang. Ternyata problem mereka itu beda banget sama problem zaman kita yang dulu, di mana yang penting sandang pangan papan. Kalau semua sandang pangan papan, sekolah udah tercukupi, oke lah gitu ya. Kehidupan udah dibilang oke. Tapi zaman sekarang tuh anak muda tuh kompleks. Mereka masalahnya tuh mental health, more in mental health, terus kayak self love-nya juga kurang, self esteem-nya nggak ada. Ya, jadi mereka lebih kompleks, lebih emosional. Jadi kita mau membangun brand yang ada emotional attachment dan spread the happiness, dan kita melihatnya ke mental health-nya itu. Jadi drink chain-nya itu sebenarnya cuma sarana platformnya aja untuk bisa dekat dengan mereka dan bisa mengenal mereka lebih jauh gitu. Nah, makanya kenapa di chain-chainnya Kokumi itu selalu ada kata-kata positif tapi berbeda-beda. Jadi misalnya di cabang Lipopuri Mall kata-katanya mengenai self love. Jadi love yourself unconditionally. Tapi di cabang yang lain mengenai magic is believing in yourself. Jadi self esteem. Ada juga yang about happiness, about magic, believe in hope and magic and dreams gitu. Jadi lebih ke spread positivity and happiness, awalnya begitu. Wow. Seru ya? Betul. Enggak, kita juga Gen Z, ya kan? Aku Alpha. Alpha ya. Aku Alpha. Hai Fa. Hai Z. Hai. Apa yang penting looksnya Gen Z. Oh iya, benar. Oke. Nah, kenapa pasti ada cerita nih di balik pemilihan nama Kokumi? Kokumi itu sebenarnya term itu di Jepang itu tahun 2017 baru keluar. Jadi kita tahu 6 rasa ya, kayak asin, manis, pedas, pahit, lalu umami. Kokumi itu adalah rasa ketujuh. Tapi baru ditemukan oleh Jepang tahun 2017. Nah, karena dia nggak ada terjemahannya, jadi saya pakailah nama Kokumi gitu ya. Nggak ada terjemahannya sih di Indonesia. Kalau umami ada ya, gurih ya. Kokumi belum ada. Jadi Kokumi itu artinya itu mouthfeel,
thickness, dan kita bisa merasakan semua rasa, 6 rasa itu dalam satu waktu. Itu namanya Kokumi. Kenapa kita dikasih nama Kokumi? Karena kita mau membuat minuman yang seperti itu. Jadi pahitnya ada dari teh atau kopi, manisnya ada dari buah-buahan, asamnya juga dari buah gitu ya. Terus pedasnya dari mana? Dari daun mint gitu. Terus saltinya juga kita punya cream cheese. Terus mouthfeel thickness juga dari macchiato krimnya itu. Jadi bisa merasakan semuanya dalam satu waktu gitu. Wow. Seru ya. Udah berapa banyak varian sekarang? Sekarang baru rebranding. Jadi kita selalu 25 menu aja sih yang ada. Jadi tahun 2018 kita keluarin 25 menu. Baru 2022 ini rebranding 25 menu lagi, tapi top 10-nya masih ada, top 10 yang dulu. Wow. Kalau sampai sekarang dari 2018 berarti ya. Dari 2018 sampai sekarang udah ada berapa cabang, Jacqueline? Sekarang udah 70 cabang. Wow. Di Indonesia. Di Indonesia. Wow. Dapatkan Kokumi di seluruh Indonesia. Wow. Terjuara-juara bro, 70 cabang. Nah berarti kan inspirednya dari nama itu kan berarti dari Jepang ya? Dari Jepang, betul. Kenapa inspirednya dari Jepang gitu? Waktu itu kebetulan saya lagi training di Jepang, lagi training tasting lah di Jepang. Ada project, ada tasting di Jepang di mana ya itu Jepang itu memang terdepan ya kalau untuk inovasi ya. Sebenarnya kita kalau mau stimulate otak kita buat kreativitas biasa kita ke Jepang karena yang out of the box semua di sana gitu. Jadi di F&B itu kita mau cari out of the box yang kreatif banget, out of the box, atau kita mau pakai jalur yang klasik gitu. Dua-duanya oke, dua-duanya bagus ya. Yang klasik juga kan bisa bertahan 30-40 tahun kita tahu lah. Terus yang out of the box, yang muda, yang different juga ada. Which is apakah bisa bertahan lewat dari 5 tahun itu challenge-nya kan, tantangannya. Wow, aku pikir tadi di Jepang tuh training dance loh. Oh wow. Karena Jacqueline kan juga jago Captain dance dan juara-juara. Juara-juara. Pada masanya ya, pada masanya. Jago dance, coba dong dance dikit. Aduh, Frans gurunya dulu, Frans gurunya. Wow. Galak gak sih Fran? Galak. Galak ya. Iya galak, tapi harus kan, kalau nggak disiplin semua. Bener. Juara satu terus loh ya kan. Tadi Kokumi, aku mau review kalau Frans ngajar tuh gimana sih? Galak sih waktu itu, galak, disiplin, harus on time. Makanya tadi aku datang sini telat 5 menit aja grogi gitu. Masih teringat ya, teringat masa-masa itu. Kalau telat push up ya kayaknya. Terus latihannya bisa dari jam 7 pagi, jadi masih ngantuk-ngantuk udah latihan. Tapi kalau sekarang tuh kayak jiwa-jiwa dance itu ini gak sih, ngefek gak sih di jiwa dance di dunia entrepreneurnya Jacqueline? Mungkin buat stimulate kreativitinya itu ya. Pastilah efek kita inspired kan dari banyak hal gitu. Banyak tuh dulu menunya Kokumi inspirednya dari lagunya Taylor Swift tuh banyak. Kan kita ada menu Lovers gitu kan. Ada banyak lah dari lagu-lagu kita inspired, kita bikin sesuatu tuh banyak. Lagu, dance, kreativitas lah. Sebenarnya inspirasi datang dari mana aja. Jadi sebenarnya cross kategori itu penting. Oke. Jadi nggak bosen kan kalau kita mau menciptakan sesuatu yang out of the box. Oke, makanya Kokumi juga ini ya, maksudnya kayak lately bikin collaboration gitu. Wow, kan itu collaborationnya sih wow banget. Betul, collabnya cross kategori. Terus coba diceritain experience collaboration yang paling seru menurut Jacqueline sama Kokumi. Yang paling seru ya, jadi collab kita tuh ada banyak ya. Jadi kita pernah collab sama yang scoopnya sama, jadi F&B. Contoh kita Sosro. Jadi si Kokumi itu kan paling hitsnya itu kan Okinawa Brown Sugar-nya. Yang milk tea ya. Nah terus kita tehnya kita ganti Sosro, ternyata cocok, dia nge-boom juga. Oh, wow. Jadi local pride gitu ya. Tapi pernah juga kita bikin collab sama Tim Tam. Nah sama Tim Tam itu juga bagus. Nah itu sama kategori itu F&B. Tapi pernah juga kita bikin collab cross kategori deh. Kita collabnya sama karakter juga, karena si Kokumi punya karakter unicorn, kita pasangin aja dia sama Hello Kitty. Nah itu juga bagus. Secara penjualan merchandise-nya paling laku dia. Jadi yang Hello Kitty X Kokumi itu kita produce 5.000 tumbler pun 5.000 ludes. Sampai sekarang tuh kita masih punya barang defect gitu ya, yang cuman 15 doang barang defect kita nggak mau jual. Itu aja yang ngejerin banyak.
nggak apa-apa defect, tapi kita nggak berani jual gitu. Yang paling cross category paling seru mungkin 88 Rising ya, 88 Rising yang sama Rich Brian, Nicky Zevanya dan Joji pada saat itu tiga orang, karena benar-benar cross kategori, jadi bukan F&B dan dia lebih ke entertainment. Tujuannya adalah jadi kayak cross kategori itu kita mau menambah scope orang-orang yang tahu brand awareness-nya Kokumi. Jadi yang pencinta Kokumi jadi tahu 88 Rising dan sebaliknya gitu. Pencinta 88 Rising jadi tahu apa sih itu Kokumi? Oh ini minuman. Jadi cross kategori itu buat memperluas lah, expand brand awareness gitu. Wow, keren-keren banget. Jadi kalau kita nanti minum Kokumi, suaranya langsung kayak Nicky. Iya, waktu itu kita inspired sama lagunya yang Indigo. Jadi kita bikin minumannya gradasi Indigo. Iya, aku pernah cobain itu. Enak. Iya, kalau Rich Brian, Rich Okinawa. Jadi Okinawanya lebih rich gitu. Yang Joji kita bikin Midsummer Madness. Midsummer Madness. Ya sesuai lagu dia juga. Benar. Oke, benar. Jadi kita siap konser 88 Rising nanti ya? Iya, bulan Desember. Oh wow. Iya, tapi udah beda. Kan lagunya udah beda semua gitu. Terus mereka logonya juga udah beda gitu. Wow, itu juga nanti akan bareng sama Kokumi ya? Iya. Guys, wow. Apa lagi? Terjuara-juara ini. Kali ini inspirationnya lagu yang itu tuh, High School in Jakarta. High School in Jakarta. Aku udah buat loh dance, tolong nonton YouTube aku ya. Di love ya, di share ya, terus di komen juga. Ya nanti aku kasih Kokumi deh. Ya. Oke, nah berarti sekarang kayak Jacqueline sendiri range Kokumi dari 2018, terus sekarang udah expand brand juga ya, ada beberapa brand lain, ada Pupu. Itu lucu banget. Itu viral banget ya. Iya, viral karena memang ya itu out of the box-nya itu. Dia kan ceritanya kenapa sih dibikinnya pupu gitu, karena bentuknya seperti pupu. Ya tapi kenapa membuat makanan seperti itu? Saya pernah diomelin sama waktu itu pejabat Filipina, saya nggak bisa ngomong. Saya pernah diomelin, menurut dia kamu kenapa bisa bikin kayak seperti itu? Karena waktu itu Filipina lagi cari-cari brand yang unik yang bisa dibawa ke sana gitu. Nah saya jelasin karena anak muda itu zaman sekarang sering gak sih kita feel like itu gitu ya, like si need itu. Kita sering berasa feel like itu. Kenapa? Karena kita banyak comparison. Dulu kita nggak tahu kehidupan orang, sekarang kita tahu kehidupan orang. Walaupun kita nggak tahu nih kehidupan orang yang ditampilkan di dunia tipu-tipu atau bukan, tapi bagaimanapun kita jadi lebih compare ourselves to others. Ya, karena social media karena juga social ya. media. Jadi misalnya kita lagi broke, kita feel like itu kan. Kita merasa lagi gendut, lagi jelek, lagi jerawatan, feel like itu. Kita merasa teman-teman kita kok hidupnya jauh lebih bagus ya, dia umur 30 udah jadi ini itu, udah sukses, tapi kita belum jadi apa-apa. Feel like that juga. Terus sekarang divorce rate tinggi. Orang tua kita divorce, kita feel like that. Nah, jadi begitu banyak, saya tuh staff saya tuh semua Gen Z ya. Jadi umur 20-an. Jadi saya sering merasa dengar curhatan mereka tuh setiap hari mereka itu feel like that gitu. Tapi di balik pupu itu adalah okay, maybe you are the poo gitu loh. Emang benar, mungkin faktanya emang kita tuh lagi broke, lagi jerawatan, gendut, keluarga kita dysfunctional, dan kita nggak punya prestasi di saat teman-teman kita semua wow. Mungkin kita pu, tapi kita bisa menjadi pu yang cantik, kita bisa menjadi pu yang handsome, kita bisa menjadi pu yang the best version of our pu gitu loh, dengan cara kita self care, self love, and idenya kan adalah si pu itu kan bentuknya kayak pu gitu ya, es krimnya, tapi dia pakai topping-topping, dia mempercantik diri, akhirnya dia bisa menjadi representable, cantik, beautiful, orang foto-foto jadi viral juga gitu. Enak lagi. Iya gitu. Jadi kita mau memberikan itu, you can be a beautiful pu gitu loh, karena beauty is just the matter of perspective actually gitu. Oh, wow. Gitu. Oke, caption ya, caption hari ini. Ya, nanti kita caption gitu ya. Caption ya langsung loh. Oke. Nah tadi it's about poo, and then yang terakhir itu ada Super Wings. Iya, nah itu sama Super Wings juga. Jadi dia kan kalau di store-nya itu selalu ada sayap, kita bisa foto sama si sayap itu jadi punya sayap. Jadi you are the superhero of your own story gitu loh. Visionnya adalah sama lah ke anak muda, kita mau memberikan mereka harapan di mana you are the superhero of your own story. Jadi jangan berharap hero dari mana-mana lah, jangan victim mentality, jangan menyalahkan keadaan, but you can make
your own story and you can be the hero in it gitu loh. Jadi ya kita heroinnya lah ya di dalam cerita kita sendiri. Oh wow. Iya, seru jadi banget. maybe kalau kita cari perfection dalam hidup nggak mungkin, tapi